Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan kita sekarang berada di ruang Sekda Provinsi Bali selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, dan kita akan berbincang-bincang mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam upaya untuk penanganan COVID ini. Karena bagaimanapun juga ini memang kasus yang sangat menyita perhatian kita dan membuat hampir sebagian besar perekonomian kita luluh lantak seperti itu. Dan seperti apa hal-hal yang sudah dilakukan, kita akan sapa beliau, Pak Sekda, Pak Dewo Madinter. Om Swastiastu, Pak Sekda. Gimana, sehat Pak? Sehat. Sehat. Luar biasa, kayaknya Bapak capek sekali nih ngurus soal penanganan COVID ini. Bisa diceritakan ini hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pemprov Bali nih? Ya, terima kasih. Mengenai COVID-19 ini kita ketahui bersama bahwa Provinsi Bali juga salah satu daerah yang terpapar oleh COVID-19 kan. Hanya saja dalam melihat keterpaparan ini kita harus melihat sumber-sumber resikonya. Karena pemahaman terhadap sumber resiko yang jelas itu akan berkonsekuensi pada perbedaan strategi yang dihadapi. Memang kita di Bali juga menghadapi COVID-19, daerah lain juga menghadapinya, negara lain juga menghadapinya, daerah-daerah di Indonesia juga menghadapinya. Tetapi kita harus memahami betul sumber resikonya itu apa, dari mana. Sehingga ini akan menentukan strategi apa yang kita terapkan dalam mengatasi ini. Supaya kita tidak sekedar bekerja atau tidak sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh negara lain. Begitu juga tidak sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh daerah lain. Strategi kita harus benar-benar berbasis pada pemahaman terhadap risiko. Untuk itu, maka saya dapat sampaikan bahwa berdasarkan data yang real yang kita hadapi, yang kita punya, bahwa seperti misalnya hari kemarin ya, kita pakai hari kemarin, itu 135 positif COVID-19. 135 ini tidak bisa dilihat begitu saja, harus kita lihat sumbernya dari mana. Dari 135 itu, 88 itu sumbernya adalah dari imported case. Ya, kemudian sisanya baru dari daerah lain 16 orang, dan yang benar-benar transmisi lokal itu adalah 23 orang. Jadi kalau kita bandingkan sumber resikonya, yang dari luar apa yang di dalam. Ini angka yang dari luar ini kalau kita jumlahkan 88 tambah 16 itu berarti 104. Ya, 104 itu datangnya dari luar, ya kan. Sementara yang benar-benar hasil transmisi lokal itu 23 orang, ya kan. Bahkan kalau ditambah lagi warga negara asing 8 orang, 104 tambah 8, 112. Jadi dari 135 positif di Bali itu, 112 disumbangkan oleh yang datang dari luar. Sedangkan yang benar-benar transmisi lokal, artinya interaksi antara penduduk itu 23 orang. Maaf, ini yang transmisi luar itu maksudnya orang dari PMI itu atau mungkin warga lain yang ada di luar Bali? Itu bermacam-macam. Sebagian besar itu adalah dari PMI. Sisanya lagi dari warga negara asing yang datang ke Bali. Kemudian ada juga yang terjangkit dari daerah lain, misalnya Jakarta kan, atau Surabaya ke Bali. Nah, itu dari luar artinya datangnya. Nah, strateginya ini ditentukan oleh sumber resikonya. Sebagaimana saya katakan tadi, sumber resiko yang terbesar adalah yang imported case. Maka strateginya adalah bagaimana kita melakukan screening, pemeriksaan, pertahanan di pintu masuk. Karena yang datangnya dari luar itu, datang ke Bali kan pasti menggunakan pintu masuk negara. Pintu masuk negara kalau di kita ini ada dua. Yang pertama adalah Bandara Igusti Ngurah Rai dan yang kedua Pelabuhan Benoa. Maka kalau kita ingin mengurangi jumlah yang positif terpapar COVID ini, maka kita harus memperkuat di sana. Tapi kalau seandainya transmisi lokal yang besar, seperti misalnya Jakarta, itu angka yang besar positif COVID-19 disumbangkan oleh transmisi lokal, maka strateginya itu berbeda. Ya, karena kita yang besar ini datang dari luar, maka strategi yang dipilih oleh gugus tugas ini adalah memperkuat pertahanan dalam tanda petik di pintu-pintu masuk Bali. Di mana itu? Satu di Bandara Ngurah Rai, yang kedua Pelabuhan Benoa kita. Maka dari itu gugus tugas percepatan penanganan COVID Provinsi Bali ini melakukan screening di Bandara Igusti Ngurah Rai, baik di kedatangan domestik maupun di kedatangan internasional. Di situ kita menerapkan prosedur yang sangat ketat. Kita tahu bahwa prosedur untuk orang luar masuk ke Bali atau ke Indonesia itu ada regulasinya yang diatur oleh Kementerian Kesehatan lewat Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP. Mereka itu sudah punya prosedur, ya, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan health certificate-nya, kemudian pemeriksaan dokumen perjalanannya.
Tapi gugus tugas Provinsi Bali untuk meyakinkan orang yang datang ini tidak terinfeksi virus, maka kita lakukan rapid test. Jadi setiap PMI kita yang pulang melalui Bandara Ngurah Rai, kita lakukan rapid test di bandara. Sebagian ada yang kita lakukan di tempat karantina. Tujuannya adalah memastikan supaya yang masuk ini, yang akan kembali ke masyarakat ini benar-benar yang sudah negatif. Maka kami rapid dengan jumlah petugas rapid yang sangat banyak, menjaga di Bandara Ngurah Rai, itu hampir 24 jam setiap hari. Setiap yang datang, ya PMI yang pulang di rapid test. Kalau hasilnya negatif, maka diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota untuk dilakukan karantina di kabupaten kota masing-masing. Sedangkan yang kedapatan positif hasil rapid testnya, ini diambil oleh gugus tugas provinsi untuk dibawa ke tempat karantina. Untuk apa? Untuk mengikuti tes selanjutnya, yakni tes yang mengambil spesimen swabnya, diuji di laboratorium menggunakan metode polymerase chain reaction, ya PCR yang dikenal dengan itu. Nanti kalau yang setelah diuji menggunakan tes PCR ini hasilnya positif, maka kami pilih lagi. Positif ada gejala atau tidak. Kalau positif ada gejala, artinya demam, batuk, sesak napas, maka kita segera bawa ke rumah sakit untuk diisolasi di rumah sakit. Kalau positif hasil tes PCR-nya, tetapi orangnya sehat, tidak ada gejala, maka kita lanjutkan karantina, isolasi di tempat karantina yang dikelola Provinsi Bali. Sehingga dengan demikian maka tidak ada orang yang positif terinfeksi COVID-19 ini lepas ke masyarakat. Ini bagian dari upaya untuk mencegah penularan lebih lanjut di masyarakat. Kalau pintu masuknya sudah kita jaga, maka nggak ada yang lepas ke masyarakat. Ada pemikiran kalau memang pengawasan diperketat, apa tidak ditutup sekalian? Artinya ini ada nggak aturan-aturan yang seperti itu sehingga seolah-olah dianggap pemerintah Provinsi Bali tidak tegas terhadap hal itu? Ya, maunya kita begitu. Tetapi kebijakan pemerintah nasional kan melarang itu. Ya kan. Jadi kebijakan Bapak Presiden kan tidak mengizinkan penutupan pelabuhan, penutupan bandara. Ya kan. Di samping itu perlu juga dipahami bahwa PMI yang pulang ini warga masyarakat kita, orang Bali. Kalau itu kita tutup lalu kemana mereka? Sementara di perusahaannya sudah tidak bekerja. Dia juga sudah mengembalikan ke daerah asal. Jadi perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan kawan-kawan kita ini sudah bertanggung jawab mengembalikan ke kita. Karena perusahaannya dalam keadaan tidak berjalan. Kapal pesiar semuanya diam di tempat. Ya. Kalau kita tutup pintu, lalu kemana anak-anak kita, saudara-saudara kita ini akan pulang? Nah, itu juga tidak baik. Ya. Kalau dengan turis-turis asing, apakah masih menerima sampai saat ini? Untuk wisatawan asing dan juga non-wisatawan tetapi asing sudah dinyatakan close oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya. Jadi visa on arrival sudah ditiadakan, visa kunjungan juga sudah ditiadakan, visa diplomatik juga dibatasi hanya untuk hal-hal yang sangat urgent. Jadi praktis sebenarnya hari-hari terakhir ini kita sudah tidak ada orang asing masuk ke Bali. Ya, kecuali untuk hal yang sangat jelas, misi-misi diplomatik. Dan juga baik, Pak Sekda kita hentikan dulu sejenak ya. Dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini.